Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak Anwar berharap kalian tetap berada dalam sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 1, tetapi kegiatan yang kedua, yaitu pelajaran mengenai menyimpulkan dan menanggapi isi berita. Bagaimana pelajaran kemarin? Pak Anwar yakin kalian sudah memahami tentang pengertian berita dan unsur-unsur berita. Ya, unsur-unsur berita itu sering dalam akronim disingkat dengan adik Simba, atau dalam bahasa lainnya disingkat dengan 5W1H. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah unsur-unsur isi dalam sebuah berita. Baik, sekarang dilanjutkan Pak Anwar dengan menyimpulkan dan menanggapi isi berita. Namun sebelum itu, anak-anak jangan lupa silakan mengisi daftar hadir untuk pertemuan kedua ini. Silakan diisi, daftar hadirnya sudah disiapkan Pak Anwar. Anak-anak, kalau mengisi daftar hadir jangan sendiri-sendiri. Silakan diisikan pada daftar hadir itu seperti yang sudah disiapkan Pak Anwar itu. Hari, ya, hari tanggal berapa misalnya. Kemudian dituliskan saja nomor, namamu, nomor HP. Jangan lupa nomor, nama, dan nomor HP. Silakan dicantumkan. Nah, pokoknya kalian tidak usah melihat nomor urut daftar absen. Jadi di sini siapa yang lebih dulu yang menuliskan nomor 1, walaupun kalian misalkan nomor 22 di daftar absennya itu, tapi kalau kalian mengisi pertama ya diisikan nomor 1. Begitu ya. Baik, silakan mengisi dulu sambil Pak Anwar menyiapkan pelajaran hari ini. Kalian isi terlebih dahulu, ditunggu. Baik, sudah ya. Kalau ada yang belum, kita nanti bisa menyusul caranya seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi. Anak-anak, kalian bisa membuka buku kalian. Kalian sudah dapat buku dari perpustakaan kan? Baik, perhatikan kitab kalian halaman 6. Ya, sebentar. Nah, ini dulu. Perhatikan berita ini. Berita ini ditulis kurang lebih 3 paragraf. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok, non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok, non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk
mengakui harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Diambil dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Anak-anak, berita yang ditulis dalam 3 paragraf ini bisa kita simpulkan menjadi hanya 1 paragraf. Bagaimana caranya? Perhatikan halaman sebelumnya. Nah ini, perhatikan. Jadi berita yang dibaca Pak Anwar tadi itu, kalau disimpulkan, kurang lebih menjadi hanya 1 paragraf yang hanya terdiri dari 3 kalimat. Nah, dari 3 paragraf tadi bisa menjadi 1 paragraf. Ini langkahnya bagaimana? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Anak-anak di kelas 7 dulu sudah pernah kalian mengikuti pelajaran seperti ini. Dari 3 paragraf tadi, yang ini tadi dijadikan 1 paragraf, inilah yang dimaksud menyimpulkan isi berita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan 3 paragraf tadi menjadi 1 paragraf. Anak-anak di pelajaran kemarin kalian sudah mengenal unsur-unsur berita 5W 1H atau dengan akronim lain adik Simba. Adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Itulah unsur berita yang penting dalam sebuah susunan atau struktur berita itu. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini, anak-anak. Nah, ini langkah-langkah menyimpulkan berita bisa seperti ini. 1. Baca teks berita tersebut dengan teliti mulai awal hingga akhir. Yang nomor 2, catat pokok-pokok pikiran tiap paragraf. 3. Pokok-pokok pikiran yang telah kalian temukan disusun menjadi 1 paragraf. Paling tidak langkah seperti ini bisa kita jadikan pedoman untuk menyimpulkan isi berita. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan pelajarannya, apa sih yang dimaksud dengan simpulan itu? Ayo, apa yang ada yang sudah bisa memberikan komentar, tanggapan atau jawaban? Apa sih yang dimaksud dengan simpulan itu? Iya, betul. Ada yang mengatakan simpulan itu gagasan pokok, ide pokok, atau ikhtisar, hampir sama. Jadi simpulan itu sebetulnya adalah pendapat akhir dari rangkaian sebelumnya. Jadi pendapat akhir dari urutan narasi sebelumnya. Misalnya dalam ulangan Rahma untuk matematika dapat 9, bahasa Inggris dapat 8, bahasa Indonesia dapat 8, agama dapat 9, IPS dapat 10 bahkan. Simpulannya apa? Oh, simpulannya adalah Rahma anak yang pandai. Nah, Rahma anak pandai ini itu namanya simpulan. Dari mana? Dari keterangan atau data-data di atas tadi. Bahasa Inggris dapat 9 sampai semuanya tidak ada yang 7, minimal 8. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Rahma itu adalah anak pandai. Itu namanya adalah simpulan dari uraian sebelumnya. Kurang lebih seperti itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk memberikan pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan simpulan itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dilanjutkan? Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan dengan Pak Anwar. Sekarang menanggapi berita. Apa menanggapi itu? Coba di antara kalian, apa sih menanggapi itu? Menanggapi. Anak-anak, kalau kalian sering melihat di televisi,
ada lomba menyanyi misalkan Indonesian Idol, atau kalau di dangdut itu ada KDI, ya kan ya. Itu setelah peserta itu tampil, pasti ada orang-orang di depan ini yang memberikan apa? Setelah peserta itu tampil. Nah, memberikan apa itu? Mengomentari. Ya betul, komentar. Jadi menanggapi itu hampir sama dengan mengomentari. Artinya apa? Mengungkapkan kekurangan dan kelebihan dari penampilan peserta tadi. Nah, kalau dibawa ke dalam menanggapi berita, kurang lebih ya seperti itu. Artinya kita mengungkapkan positif atau negatif dari berita itu, kelebihan atau kekurangan berita itu. Itulah namanya menanggapi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 8. Itu ya. Nah, ini langkah-langkah menanggapi. Ada di halaman berikutnya ini. Silakan dibuka. Nah, aspek-aspek tanggapan terhadap berita bisa dari aspek isi atau struktur beritanya yang kita tanggapi, atau dalam hal bahasanya. Nah, kalau dalam isi struktur berita bisa kebenaran, kelengkapan. Kalau dalam hal bahasanya bisa aspek penggunaan kalimat dan pilihan kata. Jadi saya ulang lagi, kalau kita menanggapi berita itu, kita tanggapi apanya? Isinya atau bahasanya? Samalah kalau kita disuruh mengomentari penampilan teman kita, apa yang kita bisa tanggapi? Bisa penampilannya, suaranya, ya, bisa juga pakaian yang digunakan, ya kan ya, bisa lagunya yang kita tanggapi, bisa penampilannya. Sama dengan kalian menanggapi berita, bisa isinya, struktur atau bahasa. Kalau isi berarti kita mengarah kepada kebenaran dan kelengkapan. Benarkah isi berita itu? Lengkap atau tidak sesuai dengan unsur 5W1H tadi. Bagaimana bahasanya? Penggunaan kalimat dan pilihan katanya tepat atau tidak. Anak-anak, saya kira itu untuk pertemuan yang kedua ini, dan sebelum diakhiri oleh Pak Anwar, anak-anak bisa memperdalam pelajaran hari ini dengan melihat video dengan tautan link seperti yang ada di slide ini. Dan yang terakhir, soal-soal latihan, coba kalian kerjakan buku kalian halaman 11, salin di buku tugas kalian, kemudian difoto, kirim ke WA grup kelas kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.